telah menolong kami dan memberkati kehidupan kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulakan proses mengajar kami. Engkau yang memberkati kami, begitu juga kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berikanlah hikmat pengetahuan terhadap kami. Bukalah pola pikir kami, semoga apa yang diberikan guru kami dapat kami mengerti dan dapat kami memahami. Begitu juga kepada guru kami yang menyampaikannya kepada kami, Engkau yang memberikan dia hikmat pengetahuan, berikanlah dia kekuatan Tuhan Yesus. Segala proses mengajar kami pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, ya, ibu sebut pelajaran semua ya. Semuanya hadir. Hadir, Bu. Kalau semuanya hadir, biar lebih dekat lagi, Ibu absen aja dulu yang ibu sebut nama nanti biar hadir ya. Akhir Menjai, Afiani, Asri, Bastian, Nobirman, Delaka, Ratna, Doni, Donius, Fitriani, Koma, Holding, Vero, Iberman, Gracela, Mei, Irma, Bu Mudani, Deliman, Sone, Suprito, Sumardi, Netrai, Nayati, Desman. Ya, baik, baguslah kalau semuanya hadir. Baik, ya kita langsung aja belajar kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum dulu Ibu ya memulai dulu materi kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu mau nanya dulu bahwa kalian tahu bahwa manusia itu ya di mana manusia itu tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Benar atau tidak? Benar. Di mana manusia itu tidak terlepas dari interaksi sesama. Kalian tadi itu benar. Ya sekarang ya, apakah kalian mengetahui itu interaksi? Apakah kalian itu mengetahui interaksi? Siapa yang bisa? Saya Bu ya, diri. Interaksi merupakan suatu proses bertindak dan bereaksi dalam keberadaan orang-orang yang berada di sekitar. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Ya. Interaksi yang dianggap tidak menarik tersebut justru merupakan salah satu yang paling menarik dari semua bidang penelitian dalam sosiologi. Iya, siapa lagi? Siapa lagi dari anak-anak kami? Si Esther? Iya. Interaksi sosial yang merupakan dampak sinergi dan sinergi sebenarnya sangat penting dalam menarik di semua bidang penelitian. Iya, siapa lagi? Ada lagi dari anak-anak kami? Ada lagi? Si Forman, coba dulu si Forman. Biar seimbang ya. Ayo, dia. Apa itu interaksi? Tidak apa-apa, benar salah, yang penting memberanikan diri untuk memberikan pendapat. Iya, si Forman. Interaksi merupakan studi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang tampaknya tidak sinergistik sebenarnya sangat penting dalam sosiologi.
cuma 4 orang aja anak kelas 7 di sini ya. Begitu banyak kita di sini sebanyak 24. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ada lagi? Si Sone. Ya, berdiri Sone. Interaksi merupakan proses tindakan bereaksi. Ya, silakan duduk. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Si Lince dari tadi senyum-senyum terus. Pasti si Lince yang bisa diam. Tidak apa-apa salahnya, salah ya. Penting sebenarnya. Interaksi adalah merupakan hubungan antara sesama siswa dan komunitas. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Siapa lagi? Siapa yang bisa lagi? Siapa? Ada lagi? Siapa lagi? Si Fitrian. Coba dulu Kak Fitrian. Ayo, Fitrian. Masih ada pendapatnya apa saja interaksi sesama. Interaksi merupakan salah satu yang paling menarik dari semua bidang penelitian dalam psikologi. Iya, terima kasih. Bangkan dulu. Siapa lagi? Ya, sudah berdiri. Menurut saya, interaksi sosial itu yaitu suatu tindakan atau komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau dalam bentuk kelompok atau individu. Iya, benar sekali. Sangat baik. Ya, terima kasih kepada anak kami yang memberikan tuntutannya. Ya, di mana dari pendapatan anak kami itu sudah mendekati bahkan penggunaan yang umum mau menambahkan saja ya. Di mana tadi ya interaksi sosial itu merupakan suatu proses ya dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang di sekitar. Ya, contohnya ya hubungan kalian dengan teman atau kelompok. Ya, bagaimana hubungan kalian dengan teman dan kelompok itu salah satu contoh daripada interaksi sosial. Ya, itu tadi mengenai interaksi sosial. Sekarang ya, mengapa terjadinya perkelahian atau tawuran? Siapa yang bisa? Salah satu saja. Ya, berdiri. Karena tidak adanya yang menggunakan interaksi dan karena tidak ada yang dinamakan dengan hubungan sesama manusia. Ya, silakan duduk. Ya, baik, terima kasih. Ya, ya itu sangat mendekati ya. Ya, mengapa terjadinya perkelahian atau tawuran? Yang dikarenakan karena kurangnya interaksi sosial antara satu dengan yang lain ya. Baik. Ya, karena mengenai interaksi sosial yang kita pelajari tadi, ya sekali lagi ulangi, ya karena kurangnya interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak kami, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, berkenalan dengan masyarakat atau interaksi sosial. Ya, itu tentu dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentu memiliki tujuan. Di mana tujuan kita dalam pembelajaran materi kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama di sana mampu menjelaskan proses sosial berdasarkan karakteristik ruang. Yang kedua mampu menjelaskan syarat dan ciri interaksi sosial. Ya, sekali lagi, di mana dalam pembelajaran kita di sini ada dua tujuan. Yang pertama tadi apa tadi? Mampu menjelaskan proses,
yang barusan ibu bagikan di materi itu ya. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama itu. Ya, kalau kalian perhatikan gambar yang pertama itu sudah ada gambarnya? Sudah. Ya. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama itu sedang apa? Ya, perhatikan gambar ya di materi yang ibu bagikan di sana ada gambar dua yang dikasih contoh dengan melalui gambar. Perhatikan gambar yang pertama itu ya. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama itu menunjukkan gambar apa itu? Siapa yang bisa? Pada gambar yang pertama itu saya berpikir itu saudaraku mencari hubungan berinteraksi dengan di mana Patinas Bara dan Patinas berinteraksi atau berkunjung di sekolah. Iya, sangat benar. Siapa lagi? Ya. Baik, ya. Dari salah satu pendapat dari kawan kalian itu bahwa ya dalam gambar tersebut itu sudah menunjukkan ya terjadinya interaksi antar Bupati Selatan dengan siswa ya. Tentu di sana sudah menunjukkan dengan adanya interaksi. Sekarang itu contoh gambar yang pertama. Contoh gambar yang kedua, diperhatikan gambar yang kedua. Ya di sana ada gambar yang kedua ya kan? Iya. Ya, kalau kalian perhatikan dalam gambar yang kedua itu menunjukkan apa itu di gambar yang kedua? Siapa yang bisa yang lain? Ada yang bisa? Itu menunjukkan sikap apa di gambar yang kedua itu? Ya. Di gambar yang kedua itu menurut saya perkelahian. Karena terjadinya perkelahian itu karena tidak ada hubungannya interaksi dengan sesama. Iya, siapa lagi? Ada lagi? Ya. Dalam gambar nomor 2 saya berpendapat di mana terjadinya perkelahian di sana karena tidak ada yang namanya hubungan interaksi atau tidak ada yang atau kurangnya hubungan sesama manusia dan komunikasi. Ya, sangat benar ya. Di sana gambar yang kedua itu di sana menunjukkan dengan kurangnya atau tidak adanya interaksi antar sesamanya. Ya, karena tidak ada interaksi dengan sesamanya, maka hal tersebut seperti contoh di gambar tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh yang kalian perhatikan di halaman nomor 2. Baik, ya. Di mana ya materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perkenalan dengan masyarakat atau interaksi sosial. Ya, di sana ya materi kita tentang berkenalan dengan masyarakat atau interaksi sosial. Di mana di sana ya ada beberapa macamnya di sana ya. Beberapa bagian ya tentang interaksi sosial. Pertama yang perlu kalian ketahuinya di sana dulu pengertian sosial. Apa itu pengertian daripada sosial? Nah, yang pertama itu dulu kita perlu mengetahui apa. Siapa yang bisa? Interaksi sosial merupakan suatu proses bertindak dan bereaksi terhadap sesama manusia dan hubungan komunikasi serta kerjasama antara sesama. Ya, di sana kita perlu mengetahui apa itu interaksi sosial. Ya, di mana interaksi sosial itu merupakan suatu proses dalam bertindak bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kita berarti kita saling bersama sama teman-teman kita dan kita menganggap kita sudah merasa hebat.
dimanapun di lingkungan sekolah itu atau di lingkungan masyarakat itu kita harus gunakan yang namanya interaksi sosial. Kita harus berinteraksi terhadap sesama. Boleh sombong. Iya loh. Ya, iya. Tidak boleh ada dalam pribadi kita untuk sikap Sombong. Ya, itu tadi mengenai pengertian interaksi Sosial. Ya, selain daripada pengertiannya tentu di sana ada Syaratnya. Ya, di mana syarat-syaratnya di sana ada beberapa bagian juga di sana. Perhatikan catatannya di sana. Ya, di mana syarat yang pertamanya di sana, yang pertama kontak Sosial. kontak Sosial. Ya, di mana anak-anak kami kontak sosial itu merupakan keterlibatan seseorang dalam dengan individu lain antara kelompok lagi, di mana kontak sosial itu merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Di mana kontak sosial itu bukan berarti melakukan sentuhan fisik, ya. Di mana kontak sosial itu bukan melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan secara verbal, secara verbal atau kata-kata. Contohnya, ya, contoh daripada kontak secara verbal dapat berupa ya bercakap. Itu merupakan salah satu contoh daripada kontak secara verbal. Yang kedua kuliah. Yang berikutnya pidato. Pernah kalian melihat ada yang pernah berpidato? Nah, itu merupakan salah satu contoh juga daripada kontak secara verbal. Dan yang terakhirnya apa? Seminar. Kalau menurut kalian apa itu seminar? Silakan melihat seminar. Ya, itu seminar kalau dalam perkuliahan itu ya di dalam kegiatan mereka ya. Itu merupakan salah satu ya contoh-contoh daripada kontak secara verbal. Ibu coba dulu kalian dulu apa saja contoh-contoh daripada kontak verbal. Siapa yang bisa? Ya. Satu percakapan, dua kuliah, pidato dan seminar. Iya, bagus ya. Siapa lagi? Iya. Satu percakapan, dua kuliah, tiga pidato, empat seminar. Iya, sambil ini dari jatuh tangannya ya. Contoh dari kontak secara verbal yaitu satu percakapan, dua kuliah, tiga pidato, dan empat seminar. Iya, itulah kalau ditanyakan nanti apa saja contoh-contoh daripada kontak verbal. Contoh-contohnya daripada yang kalian sebutkan. Selain bayangan, selain daripada itu, ya itu tadi mengenai contoh daripada kontak verbal, ya. Di mana selain daripada itu kontak sosial juga mempunyai kategori. Daripada kontak sosial juga mempunyai kategorinya, ya, yaitu kontak langsung, kontak tidak langsung. Ya, di sana ada dua yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Ya, terjadi dengan perantaran media dan alat, ya, dan alat-alatnya juga seperti apa? Telekomunikasi atau telepon seluler atau smartphone. Ya, yang berikutnya kontak ya, selain daripada itu kontak sosial mempunyai dua kategori. Tadi yang barusan dibilang tadi karena ada beberapa, ada dua, yaitu yang pertama kontak langsung dan tidak langsung.
tadi ngomong berdua ini sekali termasuk komunikasi. Apa kata Prof yang kedua orang yang di sini tidak ada reaksi mereka berdua itu merupakan salah satu unsur komunikasi? Tidak kah? Ya, selain kalau ada reaksi mereka berdua, mereka ada sesuatu yang mereka bahas seperti ini, itu merupakan menunjukkan itu terjadinya komunikasi antara teman kelas. Jadi komunikasi. Ya, berikutnya komunikasi terjadi dan berlangsung jika individu menyampaikan suatu rasa atau stimulus yang dapat direspon atau dijawab oleh individu yang lain yang disetujui. Ya, itu terjadi komunikasi antara sesama. Kalau ini siapa itu si soalnya merespon soalnya yang satu seperti itu menunjukkan terjadinya komunikasi antara teman. Begitu juga bukan hanya mereka aja ya, kalian juga semua di kelas ini ya. Misalnya ya, kamu bercakap sama teman yang lain, yang satu ini merespon cerita daripada satu kawan yang satu. Berarti dari hal tersebut bisa kita melihat menunjukkan terjadinya komunikasi antara kawan yang satu dengan kawan yang lain. Ya, tidak boleh diam terus dalam rumah. Ya, misalnya ya, kalau kita ajak misalnya seperti tadi kan tugas hubungan hanya satu orang anak kelas banyak, tapi yang lebih bagus salah satunya adalah pendapat. Ya, dalam memberikan suatu pendapat dalam materi kita tadi itu nampaknya tentang komunikasi, ya kan? Iya. Begitu juga kalau dalam kelas dengan kawan-kawan yang lain. Tidak baik anak yang kita bahas ya, tidak baik anak yang memiliki sifat tertutup. Yang kedua itu tadi mengenai komunikasi. Ya, di sana tadi ada dua syarat-syarat interaksi sosial tadi. Di sana yang pertama tadi kontak sosial, kontak komunikasi. Ya. Yang berikutnya ya, komunikasi dapat terjadi secara terus-menerus sehingga dapat terjadi pertukaran pesan. Di sana ada beberapa juga, yaitu pertamanya bentuk interaksi sosial. Ya, selain daripada interaksi sana, berikutnya bentuk interaksi sosial. Dalam bentuk interaksi ya, bagaimana bentuk-bentuknya interaksi sosial di sana? Ada juga beberapa bagian di bawah ya. Yang pertama di sana interaksi sosial asosiatif. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial di sana ada beberapa macam. Yang pertama interaksi sosial asosiatif. Ya, anak-anak kami perlukah mengetahui apa itu interaksi asosiatif? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Ya, sangat benar sekali ya. Di mana interaksi sosial asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang positif ya, karena mengarah pada kesatuan. Ya. Interaksi sosial asosiatif itu berkembang karena adanya apa? Interaksi positif. Iya kan? Yang berlangsung antara pelaku hubungan sosial dan asosiatif. Ya, itu tadi interaksi asosiatif.
Kerjasama. Seperti yang Ibu bilang tadi, harus adanya kerjasama. Ya, kerjasamanya di sana apa? Itu bentuk interaksi yang utama dari suatu proses interaksi sosial asosiatif karena dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. Ya, itulah daripada itu melakukan hak untuk kerjasama. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kelas ini kan harus memiliki adanya sifat untuk saling kerjasama. Kalian hanya memikirkan diri sendiri. Ibu bilang tadi dari kawan yang masih belum bisa tadi, kalian cobalah agar jadi bisa juga seperti dirimu sendiri. Dari tadinya dia malu-malu dalam kelas, bagaimana cara kita agar kawan kita tersebut bisa berani sendiri. Yang penting yang Ibu apa tadi, tidak boleh ada sifat untuk sombong. Itu aja kuncinya ya. Yang berikutnya, ya, oleh karena itu kerjasama merupakan suatu usaha bersama-sama atau individu atau kelompok sebagai usaha mencapai sesuatu. Ya, itu tadi mengenai kerjasama. Yang berikutnya akomodasi ya. Akomodasi itu ya adalah suatu proses seorang individu atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pertentangan yang terjadi sebelum akomodasi dalam rangka mengatasi ketentangan ya, di mana ya akomodasi ini dapat diartikan sebagai suatu interaksi sosial yang seimbang, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang tumbuh di masyarakat. Itu mengenai akomodasi. Yang berikutnya asimilasi ya, di mana ya kalian juga mengetahui apa itu asimilasi ya, di mana asimilasi itu merupakan pembaruan dari kedua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang ya, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru. Ya, itulah daripada asimilasi. Ya, di mana asimilasi ini ya ditandai dengan usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan yang terjadi antar orang lain atau suatu kelompok ya, di mana ya dengan adanya asimilasi ini ya maka mengurangi perbedaan, maka orang-orang dari kedua kelompok akan berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi perbedaan antara mereka. Ya, tidak membeda-bedakan ya, kebudayaan antara yang satu dengan yang lain. Ya, itulah mengenai asimilasi tadi ya kan? Iya. Salah satu yang misalnya ya di kelas kita ini ya ada yang berbeda agama ya kan? Iya. Kita saling menghargai, tidak boleh membedakan atau kebudayaan yang lain dengan kebudayaan yang kita di sini berbeda. Kita harus ya saling menghargai. Kamu ya memiliki kepribadian atau berpikir ya ilah lebih bagus dari budaya kami daripada budaya mereka, itu tidak boleh ya. Itu harus saling kita menghargai kebudayaan satu sama lain. Jadi asimilasi. Yang
umat bisa memiliki corak candi hidup dengan atap bertingkat seperti layaknya candi hidup. Ya, yang berikutnya interaksi sosial disosiatif. Ya, jenis yang kedua ini adalah interaksi sosial disosiatif atau interaksi sosial disosiatif. Ya, interaksi sosial disosiatif memiliki hasil akhir yang negatif atau berujung pada pemecahan antara individu atau kelompok. Ya, berikutnya persaingan. Ya, di sana adanya persaingan atau kompetisi merupakan interaksi yang bersifat negatif. Yang berikutnya kontravensi. Ya, di mana kontravensi itu adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan dan pertentangan atau konflik. Ya, di mana kontravensi ini merupakan sikap untuk menuju sesuatu ketidaksenangan. Ya, di mana kontravensi ini mempunyai beberapa macam bentuk, antara lain yaitu berikutnya arasia dan kontravensi teknis. Yang berikutnya pertentangan atau konflik sosial. Konflik sosial. Mengapa hal terjadinya seperti di gambar yang kedua itu terjadinya konflik sosial itu? Karena tadi itu karena tidak adanya apa tadi itu? Tidak ada. Ya, itu tadi mengenai konflik. Ya, terjadinya konflik karena
Karena sudah mengerjakan tugas sebenarnya sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kita akan membentuk kelompok kita sebanyak 4 kelompok. Dari satu kelompok jumlah 6 orang. Dia dibentuk kelompoknya ya. Ini nanti kelompok 1. Ini nanti kelompok 2. Ini nanti kelompok 3-nya dan kelompok 4. Sekarang dibentuk kelompoknya masing-masing. Dari sekarang ke tertib. Sekarang dia akan mengerjakan tugas kelompok. Harap dalam satu kelompok ini harus semuanya aktif. Hanya 1 orang saja. Ya, Ibu bagikan ya tugas kelompok. Jadi kelompok dulu. Ya, baik sekarang dikerjakan dengan secara tertib. Sekarang dengan diskusikan tugas kelompok kalian dengan cara tertib. Dari sekarang.
Baik, ya, di mana kita kelompoknya sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, sekarang ya, kalian akan tampilkan atau presentasikan sekarang sesuai dengan kelompoknya. Ya, kita mulai dulu dari kelompok satu. Kami persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan atau menyampaikan hasil diskusi kami pada saat ini. Baik, langsung saja dalam diskusi atau hasil yang telah kami lakukan pada saat ini yaitu empatinya sekarang kembali muncul di beberapa sekolah di mana terlibat di materi barat dan Lahirnya 12 Oktober 2003, Bapak Bupati Nias Barat atau Leno Pinanggi kembali mengunjungi beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Nias Barat, tepatnya di SMP 3 Mandiri, Barat Desa Oleh Jaya, Kecamatan Mandiri Barat, SMP Negeri 1 Silomu, dan SD Silomu di Kecamatan Silomu, tempat Rabu 11 Oktober 2023. Seperti pada kunjungannya sebelumnya di beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Mandiri, kedatangannya bersama rombongan disambut hangat oleh para siswa dan tidak lepas juga oleh guru-guru di setiap sekolah yang terkunjungi. Setibanya di halaman sekolah, para siswa dan guru berhamburan keluar
menghadiri dan menyerang Bupati Semarang. Di sana Bapak Bupati juga merespon baik atau di hadapan siswa. Bupati Nias Barat mengatakan bahwa tujuan kedatangannya untuk melihat secara dekat kondisi bangunan dan sarana prasarana pendukung pada masing-masing sekolah yang dituju. Dengan kedatangannya, Bapak Ibu dan siswa-siswi di sana mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati telah berkunjung dan telah melihat kondisi mereka di sana. Dan jika ada pertanyaan, saran dari teman-teman, kami persilakan. Jika ada yang mau bertanya dari hasil diskusi daripada kelompok 1, kita mulai dulu dari kelompok 2. Kelompok 2, ya, silakan berdiri. Apa jenis interaksi yang terjadi pada artikel? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan kepada saudara kami kesimpulan dari interaksi yang terjadi pada artikel di atas itu interaksi dalam kehidupan manusia seperti tinggal, menjalani kehidupan. Bagaimana kelompok 2? Kedua, jangan. Untuk kelompok 3, gimana kelompok 3? Saya cuma tanya dari ya. Bagaimana sikap para guru dan murid menanggapi interaksi tersebut? Baik, untuk menjawab pertanyaan kelompok 3 kami persilakan untuk teman kami dari sekolah. Jawabannya bersorak, kami bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nias Barat. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2. Apa yang menjadi penyebab dilakukannya interaksi? Baik, untuk menjawab soal atau jawab pertanyaan dari kelompok 4, kami persilakan Hubungan antara pemerintah dan guru dan murid harus dijaga dan dijaga. Bagaimana dengan kelompok 4? Baik, ya, itulah diskusi dan kelompok 1 dengan menentukan ya luar biasa. Sekarang untuk kelompok 2 untuk menghasilkan hasil. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hari Guru di Medan diwarnai tawuran seorang pelajar tewas bersimbah darah. Sumut JPN Home Medan, aksi tawuran pelajar di kota Medan kembali memakan korban. Seorang siswa diketahui tewas bersimbah darah di salah satu SPBU di Jalan Kapten Sumasoro, Desa Helvetia, Kecamatan Sumba, Jumat 25 November. Peristiwa tawuran pelajar yang memakan korban itu terjadi pada siang sekira pukul 14.30. Korban tewas setelah ditangkap saat terjadi bentrokan antar pelajar. Kaset Reskrim Polres
Peristiwa pelabuhan berdarah pelajar Medan itu saat ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Sumber dan Polrestabes Medan. Mungkin demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Menjelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi pada Oktober di atas. Baik, pada kelompok 1 kami akan menjawab pertanyaannya dan kami persilakan Mudahmin untuk menjawab. Jawab pertanyaan yang satu. Jelaskan secara singkat. Hari dulu di Medan Barat juga seorang bapak dewasa gimana kelompok untuk kelompok 2 kelompok 3 Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3 kami akan menjawabnya dan kami persilakan kepada teman kami tinggal Kuraci. Baik, kami akan menjawab jawabannya adalah sangat disesalkan dan menjadi pembelajaran pada siswa lain yang tidak terkenal. sekarang untuk kelompok 4 Baik, kami menanyakan apa yang menjadi penyebab terjadinya interaksi sosial di atas. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kami persilakan Doli. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kurangnya interaksi sosial yang baik antar Baik, langsung saja. Antisipasi pengurangan angka pelajar. Polres Nia Selatan memberikan penyuluhan di SMK Negeri 1 Dalam sebagai upaya untuk mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Nia Selatan yang dari pihak sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap siswa. Kasat Krimnam Polres Nia Selatan AKP Victor 2P Siwalan menjelaskan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa sekolah di wilayah Polres Nia Selatan bertujuan supaya para siswa fokus dalam belajar dan tidak melakukan kegiatan di luar dan aturan. Tawuran yang dirugikan itu diri sendiri, orang tua dan yang lain sekolah. Kami berharap kepada para guru agar tetap mengawasi dan selalu memantau para siswanya apabila diajak tawuran atau menolak ungkap AKP Victor. Kepada para siswa, saya ingat
dapat tidak merokok, miras dan menggunakan narkoba serta pergaulan bebas. Karena tidak terdampak buruk pada kesehatan maupun kelangsungan masa depan adik-adik semua. Pesan aktivitor. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada yang dari teman-teman kami berdoa. Jika ada yang memberikan masukan Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai apa jenis upaya meningkatkan interaksi antara pelajar yang terjadi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan persilakan kepada saya Masyarakat telah melaksanakan gotong royong dari pusat. Ia separat media sosial minimanya perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, forum koordinasi pimpinan kecamatan dan Gemoy Kabupaten Nias Barat bergotong royong menimbun ruas jalan provinsi, desa Usel dan Gili Kuas yang sudah lama rusak dan sering mengakibatkan kecelakaan oleh 1 11 Februari 2023. Kecamatan Koi di mana seluruh SD menyatakan gotong royong ini dilakukan oleh berbagai pihak termasuk sejumlah masyarakat Barat, Polsek Koi, kepala desa serta para kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di wilayah Kecamatan Koi. Sebelum Kecamatan Koi di mana seluruh SD telah melakukan koordinasi dengan Bupati Nias Barat, Bendung Baru dan Kepala Dinas PUPR Nias Barat, Yusuf Nake SDMR. Gotong royong ini telah kita koordinasikan kepada pimpinan daerah dan instansi terkait supaya berjalan lancar dan sukses. Bahkan Bupati Nias Barat terlebih dahulu memberikan sejumlah uang dari kantongannya sendiri untuk mendukung kegiatan tersebut pada zaman. Ia mengatakan sangat prihatin atas kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi yang ada di Kecamatan Koi, khususnya di wilayah Kabupaten Nias Barat dan umumnya yang kurang diperhatikan dan seperti dibiarkan oleh pemerintah provinsi melalui dinas bina warga dan bina konstruksi provinsi Sumatera Utara. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Terima kasih. Tidak ada yang memberikan
Baik, kami persilakan kelompok satu. Bagaimana kelompok satu? Apa jenis interaksi yang terjadi pada aktivitas? Dan kami percayakan untuk menjawabnya kepada orang-orang. Masyarakat di semua melaksanakan gotong royong di jalan provinsi yang pusat. Untuk berikutnya untuk kelompok kedua. Jelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi pada aktivitas. Dan kami percayakan untuk menjawabnya kepada orang-orang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kedua. Jenis interaksi sosial terbesar. Baik, ya. Demikianlah hasil kerja kelompok kita pada pagi hari ini. Ya, semuanya ya sekarang tugas kelompoknya dikumpulkan secara secara tertib dan kembali pada tempat dengan rapi dan selesai. Baik, anak-anak kami semua, ya, dimana ya proses belajar kita pada ini mulai dari awal hingga terakhir dapat kita laksanakan dengan baik dan anak-anak kami semua juga dapat melakukannya dengan baik. Mulai dari tugas kelompoknya tadi dan tugas pribadinya tadi yang kalian kerjakan dengan baik. Ya, dari tugas masing-masing tadi dengan tugas kelompok tadi ibu harapkan ya untuk dapat lagi ya ditingkatkan selanjutnya hari berikutnya ya dimana yang diperhatikan tadi mulai dari tugas kelompok tadi ya anak-anak kami ya sudah dapat mengerjakannya dengan baik ya sudah ya melaksanakannya dengan baik dan juga tadi dari mulai dari tugas masing-masing ya dan untuk selanjutnya ya jangan hanya ya
orang ke depan. Teman-teman, untuk memulai yang kita, saya kan teman-teman waktu dan Mari kita mulai. Tepuk semangat. Berikan tepuk tangan. Dan untuk lebih semangat, mari kita ulang kembali. Tepuk semangat. Baik, sudah semangat semua. Baik, ya, demikian hasil yang saya ini, ya, bukan hanya disuarakan hanya di sekolah saja belajar, di rumah juga harus banyak belajar. Yang berikutnya, ya, segala materi yang kita disajikan pada hari ini yang kami dengarkan hari ini diharapkan untuk dapat diulang dan dibahas kembali di rumah dan dibaca, dan di mana dari proses belajar kita ini mengharapkan kalian bisa dengar dalam bagi kalian ya untuk itu berinteraksi dan kita harus sesama. Yang penting kunci yang diberikan sama kalian jangan ada dalam pembelajaran kalian itu di dalam bagian di kita ya. Baik ya, semoga mudah-mudahan semua yang disampaikan pada hari ini ya yang ini dapat menanamkannya dalam hatinya dan dapat melakukan kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya, kebiasaan kita sebelum kita menutup materi kita satu untuk menyerahkan diri di dalam Yesus untuk berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, ke depan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan dia panggil nama saya. 3 ya. Teman-teman, untuk lebih semangat lagi saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi sayang 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 3 ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih serta anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dengan kata kasih-Mu Tuhan, bila pada saat ini kami kembali bersyukur dan kami kembali bersekutu
penyertaanmu, dari awal kami mulaikan proses belajar kepada kami, perkenalan dan diri, untuk mengembangkan kekuatan, Tuhan Yesus kepada guru kami telah mengajarkan pada saat ini, berikan Tuhan Yesus kekuatan karena keberkatan dalam keluarganya, supaya Tuhan Yesus membangun tetap kuat, tetap Tuhan Yesus bersemangat dalam kehidupan kami. Kepada anak-anakmu Tuhan Yesus memberikan kekuatan semoga apa yang disampaikan guru kami juga dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus menjadikan bersyukur kami, ayat kami menentukan jauh kami dalam lindunganmu dan sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.